Baik hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah ya Allah, semoga sehat terus ya. Amin. Berkah umurnya dan insya Allah kita semua nanti dalam keadaan husnul khotimah, selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini tambah rame ya majelisnya ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan di luar Ramadan juga rame ya. Bedanya apa ya? Ya Allah, karena sahur ya Bapak ya. Karena sahur jadinya bangun sekalian ke masjid ya. Berarti harusnya Ramadan tiap hari nih ya. Biar masjidnya rame ya. Ya Allah. Tapi mudah-mudahan semuanya diberkahi ya Allah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian di bulan Ramadan ini fikih ya, bab fikih kita akan bahas tentang zakat ya. Murojaah tentang bab zakat. Karena saya melihat kita masih masih kurang mendalami untuk fikih zakat. Kalau fikih puasa atau fikih taraweh ya, fikih witir, insya Allah sudah di luar kepala ya Bapak Ibu ya, sampai hilang semua itu di luar kepala ya. Nah ini saya buatkan, ini materinya berarti terbaru. Kalau saya tulis 2026 ini berarti ini filenya Pak, PowerPoint-nya ini sudah diperbarui ya. Beda dengan PowerPoint yang tahun lalu ya. Jadi ada sedikit tambahan atau perubahan ya. Baik, kita bahas tentang fikih zakat ya. Sebetulnya kalau di bulan Ramadan ya pembahasannya ya ini Bapak Ibu. Kalau nggak puasa ya sholat witir dibahas ya, sholat rawatib, sholat taraweh, sholat duha. Karena ini kan yang kita lakukan di bulan Ramadan ya Bapak Ibu ya. Selain puasa ya rajin sholat witir, sholat qobliyah ba'diyah, sholat taraweh, sholat duhanya semakin rajin ya. Minimal berapa Bapak Ibu? Wah mantap nih, minimal 4 ya. Ya, jadi kalau Ramadan insya Allah sampai berapa? 12 ya, 8 atau 12. Rajin, pokoknya kalau Ramadan tuh semuanya jadi semangat ya. Berkahnya bulan Ramadan. Alhamdulillah. Terus ada i'tikaf, ada zakat, infak, sedekah, membaca Al-Qur'an, tilawah ya atau tahsin, dan tentang zikir dan doa. 9 hal yang dibahas kalau di bulan Ramadan. Tapi hari ini kita akan bahas tentang zakat saja ya. Kita akan belajar fikih zakatnya. Rukun Islam kan ada 5 ya Bapak Ibu. Ya, dari 5 itu Pak Bu, alhamdulillah kalau untuk yang rukun pertama, rukun Islam pertama apa? 2 kalimat syahadat itu sudah apa istilahnya? Sudah ngelotok kalau kata orang Jawa ya. Setiap hari kita bersyahadat loh Pak Bu. Kapan? Di dalam sholat ya. Pada saat tasyahud ya, tasyahud awal atau tasyahud akhir, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aman. Rukun Islam pertama aman. Yang kedua, apa rukun Islam yang kedua? Salat ya toh. Setiap hari alhamdulillah kita mengerjakan salat fardu, salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ya toh. Alhamdulillah. Rukun yang kedua, rukun Islam kedua. Rukun ketiga apa? Puasa. Nah, puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan. Alhamdulillah setiap tahun ketemu Ramadan lagi, Mudah-mudahan nanti tahun depan ketemu lagi atau enggak? Insya Allah ya. Insya Allah mudah-mudahan ketemu lagi. Atau Ramadan tahun berikutnya insya Allah ya, diberkahi oleh Allah. Amin. Aman ya untuk rukun Islam yang ketiga aman ya. Nah yang keempat apa? Nah ini rukun yang keempat, rukun Islam keempat itu zakat. Nanti yang rukun kelima haji bagi yang mampu ya. Maka yang keempat ini Pak Bu, masalah zakat kita kadang-kadang masih bingung ya, atau belum tahu, atau masih belum kurang mendalami lah ya, kurang mendalami tentang fikih zakat ya. Ada berapa ya zakat itu? Nah kalau sholat yang wajib ada berapa? Bisa jawab ya Bapak Ibu ya? Bisa 5 gitu kan. Zuhur, asar, maghrib, bisa subuh. Nah kalau ada berapa zakat yang wajib?
Ada berapa, Bu, Pak? Dua. Apa saja itu dua itu? Zakat. Ya, cara menjawabnya urutannya itu kalau dibagi dua, yang pertama namanya zakat badan, yang kedua namanya zakat mal. Baru nanti contohnya gitu loh, ya. Jadi sebutkan dulu nama jenis zakatnya, baru nanti contohnya apa begitu ya. Para ulama, saya ulangi Bapak Ibu, para ulama kita membagi zakat menjadi dua. Hafalkan. Satu namanya zakat badan ya. Zakatul badani, kalau bahasa Arabnya begitu di kitab-kitab fikih. Zakatul badani ya. Badan. Kita menzakati tubuh kita, badan kita ya. Makanya bayi itu yang baru lahir pun dizakati. Terus yang kedua namanya zakat mal. Mal itu artinya harta. Malun. Jamaknya apa? Kalau mal kan satu. Kalau banyak apa harta? Amwal. Ya semuanya. Amwalun. Ya, kalau satu harta malun. Ya, mal ya, bukan mall Bu ya. Mall ya. Mall ya, pergi ke mall ya. Ini mal ya, zakat malun, zakat harta ya. Tapi tidak semua harta dizakati. Bu, motor, sepeda, mobil itu harta bukan itu? Harta dong, tapi belum tentu dizakati. Iya, makanya nanti ada ketentuannya ya, nggak boleh ngawur, tidak boleh asal-asalan. Iya, punya ini nggak ibu-ibu atau bapak-bapak? Misalnya punya apa ya? Kebun, ya, kebun, tanah, ya, tanahnya di mana-mana banyak. Ya. Ada nggak zakat tanah, zakat kebun? Misalnya. Nah, nanti dibahas oleh para ulama. Kira-kira ada nggak nama zakat kebun? Ya. Ustadz, saya punya bebek. Nah, saya ada nggak ya zakat bebek? Ya, zakat ayam, ya kan? Nah, itu nanti harus tahu Bapak Ibu ya. Oke, baik kita ulangi. Zakat ada dua. Pertama zakat badan, yang kedua zakat mal. Oke. Nah, untuk yang pertama zakat badan, contohnya sampai kiamat cuma satu, yaitu zakat fitrah atau zakatul fitri. Ya. Kalau di kitab fikih seringnya ulama kita menggunakan istilah al-fitri, Pak Bu. Jarang ulama fikih menggunakan zakat istilah fitrah atau fitrah, jarang. Ya, yang lebih sering digunakan apa istilahnya zakatul fitri ya, zakatul fitri, idul fitri. Nah, ada kan istilah idul fitri, apa ya, hari raya makan. Al fitr itu artinya makanan ya, tadinya puasa terus idul fitri hari raya makan. Nah, berarti kalau zakatul fitri, zakat apa ini? Makanan, makanya yang dibayarkan beras nanti gitu ya kan, beras. Meskipun ada nanti dibahas boleh atau tidak beras itu diuangkan gitu kayak. Nah, namanya, tapi sebetulnya namanya zakat al-fitri ya. Nah, gampang itu yang pertama ya. Contohnya hanya satu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, Anda harus hafalkan macam-macam zakat mal dalam madhab Imam Syafi'i yang saya baca di kitab-kitab para ulama Syafi'iyah mutakhirin. Misalnya nanti Bapak Ibu bisa baca kitab At-Takrirat As-Sadidah ya, karya ulama dari Yaman ya, Syekh Hasan Al-Kaf ya. Beliau itu termasuk muridnya Habib Umar, hafizahumullah taala jami'an ya. Baca nanti kitabnya, namanya At-Takrirat As-Sadidah ya. Ustaz Abdullah ada kitabnya. Nanti kalau belum saya kirimi ada PDF-nya ya. Bisa dicetak sendiri, halal itu boleh. Namanya At-Takrirat As-Sadidah. Ada 8 Pak Bu. Harus hafal ini, harus hafal. Karena tahun lalu sudah saya suruh ngapalin itu ya. Iya kan? Coba semuanya. Zakat mal ada 8. 1. Zakat emas. 2. Zakat perak. 3. Zakat uang. 4. Zakat barang dagangan. 5. Zakat peternakan. 6. Zakat pertanian. 7. Zakat rikaz.
8. Zakat ma'din. Nah, sudah hafal belum? Wajib harus hafal. Saya tidak mau lanjut kalau belum hafal. Ya. Iya, karena ini rukun Islam loh Pak Bu. Ya toh? Rukun Islam yang harusnya sudah clear, sudah selesai. Ya. Coba dihafalkan lagi. Emas, perak, uang. Ya. Enak itu, urutannya enak itu. Emas, perak, uang. Ya. Duit Bu, duit ya. Uang itu duit. Ya. Emas, perak, uang. Terus barang dagangan. Terus peternakan. Ya. Kenapa saya dulukan peternakan baru pertanian? Biasanya tahun-tahun lalu Pak, saya mendahulukan pertanian dulu. Kenapa saya dahulukan peternakan? Karena nomor 1 sampai nomor 5 pakai haul. Nanti nomor 6, 7, 8 tidak pakai haul. Nah gitu. Biar mudah menghafalnya, nomor 1 sampai nomor 6, nomor 1 sampai nomor 5, nomor 1 sampai nomor 5 itu pakai haul. Haul itu menunggu satu tahun dulu. Namanya haul. Enggak tiap bulan bayarnya, setahun sekali. Tapi kalau yang nomor 6, pertanian, rikas, madin, itu langsung tidak pakai haul. Nah, biar enak ngapalinnya gitu ya. 1 sampai 5 pakai haul, 6, 7, 8 tidak pakai haulnya. Mana tadi? Pertanian sudah, rikas dan ma'din. Harus dites ini, harus dites. Nah, kalau nggak dites nanti nggak ada yang hafal ya. Siapa ya? Pak Enda hafal? Baca. Ya, coba semampunya saja. Pak Enda sebutkan zakat mal apa saja, semampunya. Salah-salah nggak apa-apa. 1. Zakat. Ya, pakai mic biar masuk TV. Ya. Ya, ya, ya. 1 zakat apa? Ya, zakat harta ada 8. 1 zakat emas. Ya, emas. 2 perak. 3 uang. Ya, oke. Belum apa? Ya. Ya sudah. Pokoknya 3 itu lumayan lah ya. Emas, perak, uang. Ya. Siapa lagi yang bisa? Ya. Ya, 1 sebutkan, Pak. Zakat malnya dulu, ya. Kalau zakat badan insya Allah sudah hafal, ya. Langsung zakat mal, ya. Zakat mal ada 8. 1 zakat emas, ya. 2 zakat perak, ya. 3 zakat uang. 4 barang dagangan. 5 peternakan dulu, ya. 6 pertanian. 7 rikas. 8 ma'din. Harus hafal nih. Ini kalau sekolah nih Pak Bu ya, sekolah kuliah itu ya. Ada soal nomor 1, sebutkan macam-macam zakat dalam Islam beserta contohnya. Itu kalau hafal Pak, seneng banget tuh Pak. Gampang nih. Zakat badan, zakat mal kan. Zakat badan contohnya zakat fitrah, zakat mal ada 8 set. Dapat 100 itu nilainya ya. Iya. Saya itu kangen dengan masa-masa waktu sekolah dulu. Ya. Dulu waktu aliyah atau MTS aliyah waktu kuliah itu, kalau ujian ya begitu Pak Bu, menghafal. Iya. Ranking 1 tuh gampang loh Pak Bu. Ya. Kalau pengen ranking 1, rajin aja menghafal. Ya. Tidak harus pintar, tidak harus cerdas. Ya. Yang penting rajin menghafal bisa ranking 1 insya Allah. Ya. Nah, kalau rajin menghafal. Ya. Saya dapat trik dari kawan-kawan saya begitu. Ya, nggak usah pinter-pinter, nggak usah cerdas-cerdas. Kalau rajin baca, dihafal, itu nanti nilainya bagus-bagus ya. Nilainya apa? Bagus-bagus ya. Makanya kita harus belajar menghafal ilmunya para ulama. Ya seperti ini kita hafalkan nama-nama zakat. Ya. Dah paling tidak, insya Allah hafal ya 8 ini ya Bapak Ibu ya. Yes, dianggap saja sudah hafal lah ya. Karena ini kan tahun lalu juga sudah saya suruh ngapal kan. Iya, ya setahun sekali Pak Ustadz ya. Jadi lupa lagi ya. Enggak apa-apa lah ya. Tapi sudah difoto ya. Biar nanti dihafalkan di rumah ya. Baik, kita bahas satu-satu nggih Pak Bu ya. Mulai dari zakat fitrah sampai nanti zakat ma'din, mudah-mudahan cukup waktunya ya. Bismillah, tentang zakat yang pertama yaitu zakat fitrah ya. Ketentuannya begini Bapak Ibu. Yang pertama, dari segi jenis
Untuk zakat fitrah kata para ulama pada dasarnya adalah makanan pokok. Makanan pokok kalau di Indonesia ini beras, ya, beras, bukan uang. Itu pada dasarnya begitu kalau mazhab Syafi'i. Namun nanti sebagian ulama seperti mazhab Hanafi misalnya, ya, atau sebagian ulama dari mazhab Syafi'i juga ada 1-2 ulama yang membolehkan beras itu tadi dikonversikan ke uang, dinilaikan seperti pakai uang, ya. Misalnya kalau makanan pokok beras itu 3,5 liter, itu uangnya berapa? Biasanya berapa di sini? 50.000, ya, kurang lebih 50.000. Nah, itu berarti senilai beras yang dibayarkan tadi 1 sok itu, Pak. Ya. 1 sok itu ada yang mengatakan 2,5 kg, ada juga yang mengatakan 2,7, ada juga yang mengatakan 3 kilo. Lebih aman tuh yang 2,7 kilo. Kalau pakai kilo ya, 2,7 kg itu paling aman kata para ulama, ya. Karena kalau 2,5 ada yang mengatakan masih kurang gitu, ya. Meskipun ada pendapat yang membolehkan, tapi paling aman 2,7 kilo, ya. Kalau pakai liter 3,5 liter, 3,5 liter. Nah, kalau mau diuangkan ya berarti senilai 3,5 liter itu. Ya tadi kurang lebih 50.000, ya, pakai uang, ya. Tapi untuk mazhab Syafi'i Bapak Ibu lebih afdol, lebih utama, bahkan ini pendapat resmi mazhab Syafi'i, harus pakai beras, makanan pokok, harus pakai makanan pokok, ya. Tapi kalau ada yang pakai uang ya enggak apa-apa, mengikuti fatwa para ulama yang lainnya, gitu ya. Ini Bapak Ibu di sini tim beras apa tim uang nih? Kalau zakat fitrah, beras, ya boleh, bagus malahan ya. Tapi kalau ada yang pakai uang juga boleh, silakan. Yang ketiga, wajib bagi siapa zakat fitrah itu? Bagi seluruh umat Islam, ya, bagi seluruh umat Islam. Yang penting dia punya makanan pokok lebih. Untuk insya Allah pada punya beras lebih lah ya di rumah ya. Nah, artinya Pak Bu, mohon maaf, mohon izin kalau ada di antara kita sama sekali nggak punya beras di rumah, nggak punya, memang benar-benar fakir miskin ya, mohon maaf, fakir miskin, tidak punya apa-apa, baru itu nggak wajib zakat. Tapi selama masih punya beras lebih, meskipun mungkin secara ekonomi mohon maaf enggak terlalu banyak uangnya, tapi punya beras lebih, ya itu wajib zakat. Intinya gitu. Standarnya itu, punya beras lebih atau tidak di rumah, ya. Oke. Nah, kalau punya uang ya berarti uangnya itu dinilaikan beras tadi lah. Makanya bayi yang baru lahir juga wajib dizakati, karena kan seluruh umat Islam, laki-laki maupun perempuan. Nah, cuma nanti ada ketentuannya. Nomor 4, Bapak Ibu, dilihat. Waktu wajib. Para ulama mengatakan orang itu wajib dizakati fitrah kalau bertemu dengan sebagian waktu Ramadan dan sebagian waktu Syawal. Jadi harus ketemu 2 bulan itu. Ramadan dia ketemu meskipun sebentar, sama Syawal juga ketemu meskipun sebentar. Contoh Pak Bu. Nomor 4 tuh begini. Kalau ada orang Pak, dia ketemu bulan Ramadan, puasa Ramadan, tapi di hari terakhir dia meninggal dunia. Ketemu kan Ramadan, tapi meninggal dunia. Ketemu Syawal enggak dia? Tidak. Padahal tadi syarat wajib bayar zakat fitrah ketemu Ramadan dan juga ketemu Syawal. Berarti yang meninggal di akhir Ramadan, tanggal 30 Ramadan, orang masih puasa, dia meninggal dunia, maka tidak wajib bayar zakat itu. Tidak wajib bayar zakat fitrah. Keluarganya tidak wajib membayarkan zakat fitrahnya. Paham ya? Ya, tapi kalau meninggalnya pas malam Lebaran, ketemu Syawal enggak dia itu? Ketemu, karena pas maghrib malam Lebaran itu sudah Syawal namanya, sudah tanggal 1 Syawal. Berarti dia wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Ya, karena ketemu Ramadan dan juga ketemu Syawal. Paham apa tidak nih, Ibu? Paham Ibu ya? Ya, kalau tadi contohnya orang meninggal, sekarang saya balik, contohnya orang melahirkan bayi. Ibu-ibu lahiran bayinya itu lahirnya malam Lebaran.
Nah, malam lebaran, panitia zakat masih ada itu biasanya. Sebagian panitia zakat masih buka ya. Bayi yang lahir malam lebaran wajib dizakati enggak? Diam Bapak-bapak, ibu-ibu. Kan ibu-ibu yang lahiran ya. Wajib dizakati enggak, Bu? Kenapa? Karena bayinya ketemu Ramadan enggak dia? Enggak ketemu ya, belum lahir kan ya. Dia baru lahir malam lebaran, hanya ketemu Syawal, berarti tidak wajib dizakati itu bayi. Lah kalau lahirannya 1 menit sebelum adzan maghrib, ya berarti dia ketemu Ramadan sedikit itu ya, meskipun cuma 1 menit ya. Owe ya, habis owe adzan maghrib malam lebaran, tetap wajib dizakati. Nah seperti itu ya. Oke, nah itu namanya waktu wajib itu seperti itu, kata para ulama seperti itu maksudnya. Yang kelima, waktu afdol bayar zakat fitrah. Pak Ustadz, saya pengen bayar zakat fitrahnya ini dapat pahala yang besar. Waktu yang paling bagus, paling afdol itu kapan? Ternyata Pak Bu, waktu yang afdol itu adalah sejak terbit fajar pada hari raya Idul Fitri. Berarti sejak adzan subuh itu, adzan subuh hari raya pertama, sampai sebelum sholat Idul Fitri. Itu ternyata waktu yang paling afdol. Tapi panitianya sudah bubar. Biasanya nggak tahu kalau di Masjid Baitur Rahim ya. Masih ada? Sudah dibagi-bagiin dari 3 hari sebelumnya kan? Nah, tapi Pak Ustadz saya pengen nih bisa bayar zakat pas waktu afdol ini. Gimana caranya? Berarti salurkan saja langsung. Nah, langsung saja sendirian, boleh, tidak harus melalui amil zakat atau panitia zakat, langsung saja. Jadi habis sholat subuh Pak Bu, pas hari lebaran pertama itu ya, habis sholat subuh datang ke tetangganya atau siapa ya yang dia membutuhkan ya, dalam artian fakir miskin, berikan. Anda dapat pahala besar sekali itu karena memilih waktu yang afdal. Sampai kapan? Sampai sebelum sholat Idul Fitri ya. Kalau sudah sholat Idul Fitri itu nanti waktu apa namanya itu? Dia belum bayar zakat fitrah apapun Pak, sampai sholat Idul Fitri. Bayarnya zakat fitrahnya setelah Idul Fitri. Boleh nggak itu? Boleh nggak? Itu waktu makruh ya, yaitu setelah mengerjakan sholat Idul Fitri sampai terbenamnya matahari itu makruh, tapi sah, masih adaan, istilahnya itu masih adaan, belum kodoan itu. Tapi kalau sudah masuk malam kedua, nah itu sejak terbenamnya matahari di tanggal 1 Syawal, berarti malam kedua, itu namanya waktu haram, berarti kodok, berdosa dia, haram, berdosa, tapi tetap wajib bayar zakat, cuma kodokan istilahnya ya, dikodok. Jadi ada waktunya Pak, zakat fitrah itu ada batas akhirnya ya, malam kedua ya, lebaran malam kedua. Oke. Kalau waktu boleh, nomor 6 tuh, nomor 6 tadi belum ya, yaitu sejak awal Ramadan itu sudah boleh sebetulnya bayar zakat fitrah, sudah sah sejak hari pertama ya. Sekarang nih kalau mau boleh silakan bayar zakat fitrah, tapi belum ada panitianya ya. Belum ya, atau langsung ke fakir miskinnya boleh ya. Oke dah. Paham ya nggih Bapak Ibu ya, itu waktu-waktu hukum membayar zakat, tentang waktunya kapan ya. Baik, dah clear ya untuk zakat fitrah. Kita langsung sat-set zakat mal. Zakat mal tadi yang nomor 1 dan nomor 2 apa tadi? Emas dan perak ya. Nanti nomor 3 uang. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini biasanya yang punya emas dan perak ini ibu-ibu biasanya ya. Kalau bapak-bapak ya mungkin bukan perhiasan ya, tapi emas yang batangan mungkin ya. Ya. Mas Joko. Mas Joko ini bener. Mas beneran ya. Biasanya investasi Pak Ustadz, saya mau nabung apa? Nabung emas biasanya gitu Pak Bu, atau nyicil emasnya. Jadi daripada uangnya di rumah dimakan rayap ya, mending uangnya ditukar dengan emas batangan ya, antam biasanya. Nah itu Pak Bu ada zakatnya. Kalau ya misalnya, yang pertama kita bahas zakat emas dulu. Jenis emas yang dizakat itu adalah emas yang disimpan. Terserah mau bentuknya perhiasan atau dia batangan, mau dia bentuknya kalung, cincin, terserah. Tapi kalau disimpan itu dizakati. Tapi kalau dipakai, Bu, ibu-ibu, kalau Anda pakai itu cincin, kalung, emas apa tadi, gelangnya tadi dipakai, sehari-hari makainya, memang dipakai terus.
yang Anda pakai sehari-hari itu tidak dizakati. Jangan dihitung, intinya Bu, jangan dihitung. Wah, kalau gitu saya pakai semua Pak Ustadz. Biar gak kena zakat ya. Nah, nggak mungkin ya. Paling malu itu pakai semuanya ya kan. Paling sehari 2 hari nanti dilepas lagi. Nah, berarti itu tetap dizakati kalau begitu ya. Ya, oke. Jadi intinya Bu, yang Anda simpan. Ya, yang Anda simpan. Kalau yang dipakai itu jangan dihitung ya. Nah, yang Anda simpan itu Bu, ada nggak Bu 85 gram? Kalau nggak punya, ini harus dipertanyakan nih suami-suaminya ini ya. Ini nggak pernah ngasih hadiah emas apa gimana ini bapak-bapaknya nih. Pak. Bapak-bapak. Iya ini ya Allah. Nih bapak-bapak ya, kita harus apa ya, punya kebiasaan setahun sekali Pak kasih hadiah istri ya. Diajak ke toko emas senang Bu ya? Lihat-lihat doang. Lihat-lihat doang. Iya lumayan lah, lihat-lihat doang habis itu pulang ya. Ya senang Pak, istri itu diajak jalan-jalan ke mall ya kan? Diajak jalan-jalan ke toko emas, yang lihat-lihat udah senang ya. Kalau meskipun nggak beli nggak apa-apa lah ya. Ya, foto-foto ya, diupload ya. Nah, itu Pak Bu, kalau punya emas berapa nisabnya? 85 gram. Berarti jenengan diingat-ingat 85 gram itu kayaknya baru kemarin Pak Ustadz, Sya'ban. Berarti nanti Sya'ban tahun berikutnya. Setahun, namanya haul. Bahasa Arabnya 1 tahun itu haul ya. Dan emas Anda setiap bulan harus di atas nisab. Kalau naik turun, bulan Sya'ban di atas nisab Pak Ustadz, 85 gram. Alhamdulillah. Terus bulan berikutnya nambah, beli lagi. Pas baru dapat 5 bulan, anak pengen bayar sekolah kuliah Pak. Butuh biaya, akhirnya emasnya dijual. Turun misalnya tinggal 80 gram atau tinggal 84. Berarti di bawah nisab kan itu? Maka kalender Anda tadi yang 5 bulan tadi dicoret, nggak jadi. Ya, berarti nggak wajib zakat ini. Ya, karena masih naik turun. Jadi yang wajib itu yang di atas nisab terus. Kenapa? Digadaikan. Itu berarti masih milik Anda kan intinya? Tetap wajib dizakati. Kalau masih milik Anda tetap wajib zakati. Tapi kalau sudah lepas tangan, sudah diambil ya berarti tidak ada kewajiban menzakatinya ya. Jadi intinya selama 1 tahun itu di atas nih nisab ya. Sama nanti emas perak juga begitu Bapak Ibu, sama. Selama 1 tahun peraknya tadi harus di atas nih nisab. Berapa kalau perak? 595 gram ya, itu untuk perak. Bu, harga emas 1 gram berapa sekarang Bu? 3 juta. Ya Allah. Coba dari dulu ini Bu ya, nabung emas ya. Dulu kan masih murah ya. Wah, 500.000, 1 juta 1 gram ya. Ya Allah, kalau sekarang dijual, langsung itu ya. Masya Allah. Nah, 3 juta kalau kali 85 berapa? Coba yang bawa kalkulator. 3 juta dikali 85, itu berapa nilai uangnya? 255, betul Pak Haji ya? 255 juta. Itu nisab emas Pak, senilai 255 juta. Oke, kalau perak itu kalau nggak salah 50.000 1 gramnya. Coba dikali kali 595 berapa? 50.000 kali 595 Bapak Ibu. Tolong. Berapa? 50.000 kali 595. Ada HP nggak? HP kalkulator. Berapa? 29 jutaan. Lebih. Ayo berarti kita bulatkan 30 ya. Oke. Untuk perak Bu, tadi kalau dinilaikan uang sekira-kira 30 juta. Nah, ini kenapa Bu kita uangkan? Nanti ini buat standar bayar zakat uang. Ya, setelah ini kan kita belajar zakat uang. Ini baru bahas zakat emas dan perak. Kalau emas tadi 85 gram senilai berapa? 255 juta. Tapi kalau nisab perak senilai 30 juta. Nah, jauh nggak itu perbandingannya? Jauh sekali Pak Bu. Perak 30 jutaan, emas 255 jutaan. Nah, ini nanti berpengaruh dalam hal bayar zakat uang. Oke. Nah, zakatnya sama ya, 2,5
Zakat emas, perak, bahkan uang juga nanti 2,5%. Tapi setahun sekali. Nah, awas, setahun sekali. Oke. Lanjut. Kita bahas zakat uang. Nah, ini Pak Bu. Uang yang dizakati itu termasuk uang tabungan, entah itu yang di ATM atau di bantal, di bawah bantal ya, di bawah di lemari, di dompet Bu ya, deposito, termasuk e-wallet, e-money ya. E-money itu kalau ada isinya ya, yang kartu tol itu atau kartu apalah ya, itu juga dihitung. Itu juga dihitung semuanya. Ustadz, di ATM saya cuma 100 juta. Wih, cuma ya. Kan kalau pakai nisab emas belum kena itu ya. Berapa tadi nisab emas? Nisab emas 255. Ya benar ya, 255 juta. Belum kena Pak Ustadz, di tabungan cuma 100 juta ya. Tapi di bawah bantal ada 100 juta misalnya. Berapa itu? 200 dong ya, di tabungan tadi 100 juta, di bawah bantal 100 juta. Oke. Terus yang 50 juta Pak Ustadz, itu dipegang istri saya. Dipegang istri saya 50 juta ya. Tapi uang siapa itu? Uang suami Pak Ustadz. Istri cuma megang doang. Oh, berarti tambah itu Pak Bu. Iya, berarti 200 juta tambah 50. Berapa? 250 juta. Tadi berapa nih shopnya Mas? Kurang 5 juta ya. Ya, apa nih? Oh, kartu ini Itol atau e-money nih. Ternyata misalnya isinya Pak, isinya 5 juta atau 10 juta. Udah lebih kan itu ya. Kalau pakai nisab emas berarti Anda ini kena haul. Kena apa? Standar nisab emas. Tapi jangan langsung dizakati. Menunggu setahun. Tapi ingat-ingat sejak kapan uang Anda di atas 255 juta itu? Kalau ingatnya kemarin kayaknya Pak Ustadz, pas Sya'ban, ya nanti Sya'ban tahun berikutnya. Tapi syaratnya setiap bulan harus di atas 255 juta. Kalau turun jadi 200 juta, maka itu batal. Haulnya itu batal. Ngulangi lagi dari awal. Tidak kena zakat itu. Ya. Jadi ini orang kaya beneran nih Pak. Uangnya di atas nisab terus tiap bulan. Itulah yang wajib zakat. Makanya Nabi SAW bersabda, tu'khadhu min ihim. Zakat mal itu memang diambil dari orang yang betul-betul kaya raya. Ya. Kalau masih naik turun ya, seperti kita ya naik turun ya. Ya wis lah, jadi mustahik aja. Mustahik itu yang terima zakat ya. Oke, nah. Tapi itu kan nisab emas ya, Pak Bu ya. Kayaknya kita kalau nisab emas berat sekali nih, ya. Enggak kena nanti. Pakai nisab perak boleh enggak Pak Ustadz? Yang tadi berapa nilainya? 30 juta ya. Senilai 30 juta Pak Ustadz. Boleh. Bahkan Pak Bu, madhab Syafi'i yang saya baca di kitab Al-Fiqhu Al-Islami, Al-Fiqhu Al-Manhaji. Ya, kalau Al-Fiqhu Al-Islami itu Syekh Wahab Az-Zuhaili ya, rahimahullah taala. Ini ada kitab fikih Syafi'i namanya Al-Fiqhu Al-Manhaji ala madhabil Imam Syafi'i. Kata kitab itu, pengarangnya mengatakan lebih berhati-hati sebaiknya menggunakan nisab perak. Ya, lebih berhati-hati dan lebih maslahat untuk fakir miskin. Ya, karena bakalan kena semua itu. Banyak yang kena lah intinya kalau pakai nisab perak ya. 30 juta. Ya Allah, semoga yang hadir majelis taklim Baitur Rahim jamaahnya punya tabungan minimal 1 M ya Allah, amin. Ya. Kalau 1 M kan mau pakai emas atau perak tetap kena kan ya. Amin ya Allah. Ya. Pakai nisab perak aja ya Pak Bu ya. Ya, kita pakai nisab perak. Maka Bapak Ibu tolong uangnya dilihat kira-kira setiap bulan itu uang kita di atas berapa tadi perak? 30 juta ya. 30 juta atau tidak? Kalau uang kita di atas 30 juta, Anda itu wajib zakat nanti setahun sekali. Ya. Nah, kalau saya Pak Bu pakai nisab perak. Saya pribadi ya, tapi ini enggak wajib ya. Anda tidak harus mengikuti saya. Kata Madzhab Syafi'i, ini pilihan. Boleh pakai nisab emas, boleh pakai nisab perak. Cuma untuk berhati-hati tadi memang anjurannya apa? Pakai nisab perak. Nah, saya mempraktekkan yang nisab perak Pak Bu. Setiap tahun saya zakat, setahun sekali zakat gitu. 2,5% ya. Dihitung yang di ATM, yang di mana di rumah, yang di bantal tadi ya, di lemari, di bawah baju, ya kan Bu ya.
di dompet. Nah, itu dihitung semuanya, Ingat, uang ya yang bentuknya uang, duit. Ya, baik itu uang asli atau uang elektronik ya. Bukan uang palsu ya, bukan. Uang elektronik ya. Tadi kayak e-money itu ya, dan e-wallet dan sebagainya ya. Itu dihitung semua. Ya. Pak Ustadz Yudi kena nih kayaknya. Kalau di Sepera ya. Amin, amin ya. Semuanya kena lah, amin. Ya, uangnya banyak insya Allah ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kayak gini Pak Bu, nanti ambil zakat kita, panitia zakat kita, dana zakatnya gede itu. Kalau pakai Niso perak, insya Allah banyak yang kena insya Allah. Ya. Nah maka ini kesadaran kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Tolong Bapak Ibu yang uangnya di atas 30 juta, dipastikan tiap bulan ya, kalau setahun kok memang di atas 30 terus, keluarkan 2,5%. Sedikit itu 2,5%, nggak banyak kok. Misalnya uang Anda 50 juta, berapa 2,5%-nya? Coba dihitung. Kalau 50 juta misalnya, 2,5%-nya berapa? 200? Sejuta 250. Oh, sidik oh Bu. Titik ya, cuma 100.250. Itu pun setahun sekali loh Bu. Anggap aja bagi-bagi sodakoh ya. Tapi itu hukumnya wajib dan pahalanya lebih besar dari sodakoh. Loh iya, lebih besar pahala sodakoh apa pahala zakat Pak Bu? Zakat. Kenapa? Karena zakat itu wajib. Kalau sodakoh sunnah. Yang wajib itu pahalanya lebih besar. Sholat 5 waktu sama sholat taraweh, gedean mana pahalanya? Yo sholat 5 waktu, lebih besar sholat 5 waktu karena wajib. Ya gitu ya, kaidahnya begitu. Sesuatu yang wajib pahalanya lebih besar dari yang sunnah. Maka zakat itu kalau Anda bayarkan, ya meskipun tadi setahun sekali, 2,5%, ya Allah, pahalanya sangat besar, hartanya ditambah. Amin. Siapa yang pengen jadi orang kaya? Amin. Pengen semuanya? Rajin bayar zakat. Insya Allah duitnya tambah banyak, amin. Bisnisnya tambah lancar, amin. Iya benar, sudah banyak yang membuktikan itu. Orang yang rajin bayar zakat tidak berkurang, malah tambah nanti ya. Insya Allah. Baik, lanjut. Nanti kalau masih belum paham tanya jawab saja ya. Oke. Saya mau nambah sedikit lagi ini tentang barang dagangan ya. Karena kalau peternakan ya, ingat-ingat ya, ini barang dagangan ya. Kalau peternakan Pak Bu, kayaknya kita nggak punya ini kambing, sapi. Kalaupun punya Pak Bu, paling sapi kambingnya cuma 5, 10 ya kan. Padahal berapa kalau sapi? Sapi itu harus 30 baru kena zakat. Kambing harus 40 itu ya. Berarti aman ya, kita nggak kena zakat peternakan kan? Ya. Kalau zakat pertanian, emang punya sawah? Oh, sawahnya udah jadi metlen ya. Udah habis sawah di Jakarta, di Bekasi ini ya, udah jadi perumahan ya. Kayaknya nggak ada ya. Ya makanya kita lewatin ya. Apalagi rikas itu nemu emas perak zaman dulu, emasnya itu cetakan zaman Fir'aun gitu. Ya nggak ada zakat harta karun istilahnya Pak. Iya kayaknya nggak ada kan, nggak ada yang nemu emas perak, nggak ada ya. Kalau makdin itu sengaja mencari. Nah ini bedanya rikas sama makdin Pak Bu. Kalau rikas itu emas peraknya nemu, tapi zaman dulu, peninggalan zaman dulu. Tapi kalau madin bukan nemu, memang dicari, sengaja nyari. Berarti tambang gitu loh. Ya, bos-bos tambang itu kalau nyari emas ya kok dapat 85 gram di hari itu, maka langsung bayar zakat. Tidak pakai haul. Ingat nomor 678 tidak pakai haul. Pertanian rikas makdin tidak menggunakan haul, langsung itu dizakati ya. Kalau pakai nisab ya, kalau mencapai nisab. Nah, kayaknya nggak kena kita ya. Kita kenanya ini tadi apa tadi? Barang dagangan. Nah, ini kan ada yang bisnis jual beli. Punya toko toh Bapak Ibu mungkin ya, ada toko di rumah atau di pasar ya. Anda jual beli apa saja, terserah mau jual beli buah-buahan, jual beli cabai, bawang, jengkol, apa lagi? Pokoknya apa saja, laptop, jual beli HP, jual beli sembako, beras, itu Pak Bu, Anda mau pakai nisab apa? Kalau nisab emas kan tadi tinggi banget. Berapa tadi? 250 juta, ya kan? Kayaknya nggak kena toko-toko kita kayaknya banyak nggak kena. Kalau pakai nisab perak, berapa tadi? 30 juta. Berarti gini Pak Bu. Nah ini bedanya zakat dagang sama zakat emas perak
uang, kalau emas, perak, uang tadi, setiap bulan harus apa tadi? Harus di atas, ya kan? Harus di atas nisab terus, harus di atas 30 juta terus. Tapi kalau ini Pak Bu, tidak, kata para ulama. Mulai dari Anda buka toko, saya ingatnya Pak Ustadz, buka toko itu pas Ramadan tahun lalu. Maka Bapak Ibu, itu ditandain kalender Ramadan itu, nanti Ramadan tahun berikutnya dicek barang dagangan Anda di atas nisab enggak itu, di akhir haulnya itu. Bukan di awal haulnya ya, bukan bulan 1, 2, 3. Bulan 1, 2, 3 meskipun di bawah nisab enggak masalah. Pokoknya yang dilihat nanti di akhir haul. Berarti Ramadan tahun berikutnya itu loh. Itu kalau di atas 30 juta stok barang Anda, stok berasnya atau stok apa tadi buah-buahannya, itu kalau stoknya di atas 30 juta, senilai 30 juta, wajib zakat. Tapi kalau buah-buahan itu kayaknya nyampe nggak 30 juta ya? Nyampe ya? Misalnya yang di pasar-pasar itu loh. Nyampe? Senilai 30 juta. Yang pengalaman nyampe aja. Kalau pedagang kecil mungkin nggak nyampe. Tapi kalau pedagang yang besar ya, buah-buahannya banyak, mungkin sampai itu senilai 30 jutaan. Bisa nyampe juga. Ya, agen, toko agen ya. Karena stok barangnya banyak ya. Nah, berarti Pak Bu, itu diberitahu ya, tolong diberitahu mereka itu, kalau pengen bisnisnya berkah ya, pengen uangnya nambah, bayarlah zakat Pak Bu, biar tokonya berkah, nanti bisnisnya lancar loh, bener, gituin Pak Bu ya, hukumnya wajib, kalau pakai nisab perak, Anda kena karena di atas 30 jutaan itu barangnya tadi, paham? Namanya zakat barang dagangan ya. Kalau toko-toko yang di sini di rumah ada nggak kira-kira 30 juta? Nggak nyampe ya? Ada warung. Kira-kira senilai 30 juta? Nggak nyampe. Berarti nggak wajib ya. Nggak wajib zakat ya. Toko apa ya? Mungkin toko ini ya, kayak toko beras gitu ya. Oh ya, toko yang agen gede itu ya. Ya, itu pasti kena lah ya. Ya. Berarti Pak Bu, berani nggak ya kita, panitia kita, di sini nanti kan ada panitia zakat ya, mendatangi orang-orang yang punya toko gede-gede itu. Ya, kita bawa proposal aja, nggak apa-apa. Pak, ini kami panitia resmi dari Baitur Rahim menyampaikan amanah bahwa jika kita punya barang dagangan wajib bayar zakat. Nah, gitu, sampaikan ya. Ya. Dia lihat nanti. Oh iya ya. Ini tanda tangan Ustadz Ajib ini misalnya Pak. Ya nanti proposalnya kita tanda tanganin ya. Oh ini Ustadz Ajib ini mewajibkan zakat perdagangan ya. Bukan saya yang mewajibkan ya, tapi syariat Islam. Ketentuannya begini, standarnya nisabnya sekian. Oh iya toko saya kena Pak. Alhamdulillah ini saya kena nisab ini. Dan sudah 1 tahun nih toko saya nih. Nih zakatnya. Nah diserahkan ke panitia zakat Masjid Baitur Rahim. Wah itu nanti Pak. Dana zakatnya bisa banyak gitu kalau rajin begitu ya. Diberitahu, kasihan kalau nggak diberitahu itu toko-toko yang punya toko itu ya. Nanti fakir miskin kita semakin banyak jatahnya itu ya kan. Semakin banyak jatah untuk fakir miskin. Nah, sudah jam 6 ini. Saya kira dari 8 zakat ini Bapak Ibu, kita memang kenanya ya di situ rata-rata. Ya, di mana tadi? Uang, emas, perak, uang dan barang dagangan ya. Kalau nomor 5, 6, 7, 8 insyaallah enggak ada. Oke, wallahu alam bishawab.